Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdanto dari Prodi Agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi atom atau teori atom. Teori atom ini dikemukakan oleh para penemuan-penemuan ilmuwan. Ilmuwan pertama itu adalah Demokritos. Demokritos itu mengatakan bahwa jika benda itu dibelah-belah terus dia akan sampai pada titik terkecil. Nah, pada titik terkecilnya ini dinamakan atom. Demokritos ini dinamakan atom. Jadi penemuan pertama itu oleh Demokritos itu dinamakan partikel yang terkecil itu dinamakan atom. Dan atom itu tidak terlihat karena memang saking kecilnya katanya. Kemudian para ilmuwan berikutnya itu oleh Dalton. Dalton ini mengemukakan tentang atom ini berbentuk seperti bola bulat yang kecil, yang pejal gitu pokoknya. Jadi dia mengatakan bahwa atom ini berbentuk bola yang pejal kecil. Kemudian penemuan berikutnya oleh Thomson. Thomson ini ingin membenarkan bahwa pendapat Dalton itu benar, bahwa atom itu berbentuk bola yang pejal. Dari percobaan tabung katoda yang dilakukan oleh Thomson itu dapat menyimpulkan bahwa atom seperti bola bulat pejal yang di dalamnya ada elektron yang tersebar. Jadi dia menemukan di dalam bulatan itu ada elektron yang tersebar. Dan Thomson ini dikatakan adalah penemu elektron yang bermuatan negatif. Kemudian penemuan berikutnya oleh Goldstein. Goldstein ini adalah penemu proton. Jadi kata Goldstein, proton itu memiliki massa yang lebih besar daripada elektron. Jadi Goldstein ini adalah penemu proton yang bermuatan positif. Karena Thomson tadi sudah menemukan yang negatif, pasti ada positif. Jadi Goldstein ini adalah penemu yang positif yang dinamakan proton. Baru penemuan berikutnya yang mengemukakan tentang atom itu adalah Rutherford. Rutherford adalah penemuan ke-5. Rutherford itu melakukan percobaan yang disebut hamburan sinar alfa. Dari percobaannya tersebut, Rutherford itu mengatakan bahwa di dalam atom itu terdapat ruang hampa yang terdapat inti atom. Jadi bulatan pejal, di dalamnya itu ruang hampa yang terdapat inti atom terletak di tengah-tengah. Jadi bulatan itu terus di tengah-tengahnya terdapat inti atom. Rutherford ini dikatakan adalah penemu inti atom, kan? Baru penemuan berikutnya oleh Niels Bohr. Niels Bohr ini adalah murid dari Rutherford. Rutherford itu ingin melanjutkan tentang penemuan yang Rutherford tadi. Kan dari muatan positif dan negatif, kenapa kok tidak bisa jatuh? Karena di tengah-tengahnya kan. Jadi ini ingin menjelaskan bahwa elektron itu tidak bisa sembarangan berada di dalam atom, berada di energi tertentu di dalam lintasannya. Jadi muatan positif dan negatif tadi karena tidak bisa jatuh, itu terdapat memiliki berlapis-lapis kulit, tidak bisa jatuh. Jadinya itu dikatakan namanya orbit. Karena tidak bisa jatuh itu berarti karena atom memiliki berlapis-lapis kulit. Ini adalah
teori atom yang saat ini atau teori atom yang modern. Disebut mekanisme kuantum. Ini adalah gabungan dari tiga penemuan. Yang pertama oleh de Broglie, dikatakan oleh de Broglie adalah dualisme gelombang partikel. Kemudian yang penemuan kedua oleh Heisenberg, dikatakan oleh Heisenberg itu yang ketidakpastian. Baru penemuan kedua oleh Schrödinger, dikatakan oleh Schrödinger persamaan gelombang Schrödinger. Jadi dari penemuan Neil Bohr tadi yang dikatakan orbit itu sekarang diganti menjadi orbital. Jadi ini adalah teori yang masih digunakan saat ini. Baru ini penemuan yang paling terakhir ini adalah oleh Chadwick. Chadwick ini mengemukakan bahwa menemukan adanya partikel yang tidak bermuatan di dalam inti. Jadi dikatakan oleh Chadwick adalah neutron. Jadi Chadwick ini adalah penemu neutron. Nah, itulah teori-teori tentang atom. Sekarang kita akan belajar tentang tentang notasi unsur agar dapat menyelesaikan masalah. Saya ada gambaran sedikit ini. Di sini adalah soal nomor 1 itu adalah masanya 1, atomnya 1, baru hidrogen. Jadi yang pertanyaannya adalah berapa protonnya, berapa elektronnya, berapa neutronnya. Di sini saya langsung tulis ya, karena memang tidak ada papan tulis, jadinya saya langsung tulis. Ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan ini, bahwa proton ini dari massa dan atomnya ini, protonnya ini didapat dari atom, karena atomnya 1 jadinya ini 1 di sini. Elektronnya itu adalah harus netral sama proton, jadi sama. Jadi jika ini 1 ya ini elektronnya 1, netral dia. Untuk menemukan neutronnya itu adalah ini masanya dikurangi atom. Jadi jika 1 dikurang 1 jadinya 0. Jadi neutronnya 0. Jadi hidrogennya ini adalah neutronnya ini adalah 0, gitu kan? Baru soal kedua. Soal kedua ini masanya 12, atomnya 6, ini karbon di sini. Berapa protonnya, elektron dan neutronnya? Jadi protonnya adalah nilai dari atomnya. Jadi atom ini 6, jadi protonnya 6. Seperti tadi juga elektron. Elektron itu adalah nilai dari proton, karena netral dia. Jadinya 6. Terus neutronnya tadi 12 dikurang 6, jadinya 6. Neutronnya 6. Ini adalah soal yang ketiga. Protonnya ini harus protonnya ini karena di sini 6, protonnya 6 lagi. Terus ini netral lagi 6 juga. Terus di sini 14 dikurang 6, 8. Soal keempat. Ini 14, masanya 14, atomnya 7, nitrogen. Jadinya protonnya 7, elektronnya 7, netral ya sama. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. Di sini juga sama kayak gitu juga. Jadi 16, ini masanya 16, atomnya 8, ini oksigen, jadinya sini protonnya 8, elektronnya 8. Jadi 16 dikurang 8 jadi 8. Nah, sekarang yang ini persamaan ini kan. Ini kenapa kok dinamakan isotop? Karena ini adalah masanya sama. Karbon dari karbon ini masanya maaf. Atomnya yang sama. Jadi karbon yang nomor 2 dan karbon yang nomor 3 ini atomnya sama.
Jika atomnya sama dikatakan isotop. Jadi masanya berbeda, atomnya yang sama dikatakan isotop. Kemudian dari karbon dan nitrogen. Di sini yang sama masanya. Jadi atomnya berbeda, masanya yang sama, itu disebut isobar. Yang di sini yang soal nomor 3 karbon ini neutronnya 8, yang nomor 5 oksigen ini neutronnya 8. Jika neutronnya sama, ini dikatakan isoton. Begitu. Ya. Ya, mungkin ini cukup soal yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin masih kurang banyak belajar lagi. Ini hanya pembelajaran awal ya, mungkin dimaklumi Pak, karena memang saya itu dari kemarin saya tidak belajar tentang kimia, jadi saya sebisanya aja dulu Pak saya mengikuti pelajaran ini. Ya, terima kasih ya Pak, semoga bermanfaat dan bisa mendapat nilai yang bagus. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.